Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film Ice Age 4 yang berjudul Continental Drift. Bagi yang belum nonton alur cerita film Ice Age sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini menceritakan tentang perjuangan para hewan purba dalam menghadapi para bajak laut. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat Scrat si tupai penghancur dunia yang membuat retakan besar hingga terjatuh ke dalam inti bumi. Scrat yang berusaha mengejar kacangnya malah membuat bentuk bumi berubah menjadi seperti sekarang ini. Scene berpindah, terlihat Manny yang lagi marah-marah karena anaknya Peaches sering keluyuran melulu. Ellie lalu berusaha menenangkan Manny yang kelihatannya overprotective terhadap anaknya. Sementara itu, Peaches terlihat sedang asik bermain bersama sahabatnya, yaitu seekor tikus tanah yang bernama Louis. Tiba-tiba Manny muncul dan menyuruhnya untuk pulang. Di tempat lain, Diego yang lagi berdiri di atas tebing tiba-tiba ditabrak oleh keluarganya Sid. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dengan Sid. Melihat semua keluarganya datang, Sid pun merasa senang. Tapi ternyata tujuan mereka datang adalah agar Sid menjaga dan merawat nenek Sid yang mereka anggap sebagai beban karena si nenek yang udah pikun. Lagi asik-asik ngobrol, tahu-tahu si nenek udah menghilang nggak tahu kemana. Sementara itu, Peaches dan Louis lagi ngeliatin seekor mamut bernama Ethan yang disukai oleh Peaches. Secara nggak sengaja, Peaches kepeleset dan terjatuh menimpa Ethan. Pada saat itu juga, Manny muncul dan memarahi Peaches di depan teman-temannya. Peaches pun jadi malu dan marah sama Manny. Saking kesalnya, Peaches berharap kalau Manny bukanlah ayahnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba terjadi retakan besar yang membuat Manny, Sid, dan Diego terpisah dengan Ellie dan Peaches. Manny lalu menyuruh mereka untuk pergi ke jembatan dan dia akan menyusul mereka. Dari kejauhan, Manny berjanji akan menemui mereka lagi. Melihat ayahnya yang semakin menjauh, Peaches pun jadi menyesal dan merasa bersalah. Dia takut kehilangan ayahnya. Kemudian, Peaches segera mencari sahabatnya Louis untuk mengajaknya pergi bersama. Kembali ke Manny, Sid, dan Diego. Mereka sedang menghadapi badai besar dan juga kepiting raksasa. Lalu tiba-tiba mereka terhisap oleh putaran tornado besar yang membuat mereka terhempas ke langit dan terjun lagi ke bawah. Namun untungnya mereka semua berhasil selamat. Tak disangka, ternyata neneknya Sid juga ada di situ yang ngumpet di sebuah batang pohon. Setelah itu, dia langsung nyebur ke laut yang membuat seekor hiu mati kebauan. Tak lama kemudian, mereka melihat sesuatu yang besar sedang mendekati mereka. Dan ternyata itu adalah sebuah kapal bajak laut yang dipimpin oleh seekor Gigantopithecus bernama Kapten Gat dan juga beberapa krunya.
Manny lalu bilang kalau mereka cuma mau pulang. Tetapi Kapten Guard berkata bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Setelah itu, Kapten Guard memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Manny dan kawan-kawan akhirnya kalah dan mereka disandera di kapal para bajak laut. Kapten Guard bermaksud mengajaknya untuk bergabung dengan para bajak laut, tetapi Manny menolaknya mentah-mentah. Alhasil, anak buah Kapten Guard menyiapkan papan loncat untuk mengeksekusi Sid dan neneknya. Saat ada kesempatan, Diego berhasil membebaskan Manny. Kapten Guard yang melihatnya langsung menyerang Manny. Akibat pertarungan mereka, membuat kapal bajak laut hancur dan mereka semua terjatuh ke laut. Shira yang ditinggal oleh Kapten Guard lalu ditolongin oleh Manny, meskipun sebenarnya dia nggak mau. Shira juga marah karena dia dipanggil Kitty sama si Diego. Di tempat lain, Ellie menyuruh semua hewan untuk istirahat sebentar. Malam harinya, Ethan menghampiri Ellie dan mengajaknya untuk jalan-jalan besok, namun tanpa si Louis. Peaches pun setuju. Ellie yang mendengarnya lalu berpesan kepada Peaches agar jangan biarkan orang lain mengubah jati dirinya. Sementara itu, Manny dan kawan-kawan yang lagi frustasi akhirnya menemukan sebuah daratan. Namun begitu sampai, Shira langsung kabur. Diego pun lalu segera mengejarnya. Dari atas tebing, Diego melihat para bajak laut sedang membuat kapal laut dengan memaksa para Hyrax untuk bekerja. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan para Hyrax. Manny lalu mendapat ide. Dia mau meminta bantuan para Hyrax untuk mencuri kapal bajak laut dan membebaskan kawanan Hyrax lainnya yang ditahan. Tetapi para Hyrax nggak ngerti bahasa Manny. Akhirnya Sid pun turun tangan. Dengan metode kesurupan, dia berhasil membuat para Hyrax mengerti dan setuju. Keesokan harinya, saat mereka sedang mengatur strategi penyerangan, tiba-tiba Shira udah nggak ada. Dia berlari kembali ke para bajak laut. Tetapi begitu sampai, dia malah dimarahin sama Kapten Guard. Dia disuruh membunuh Diego atau dia yang akan dibunuh. Tak lama kemudian, para Hyrax membunyikan bel, tanda pertempuran akan segera dimulai. Ketika para bajak laut mulai menyerang, Diego berhasil membebaskan para Hyrax yang ditawan. Sementara Sid dan neneknya bertugas melepaskan ikatan kapal. Tetapi Sid yang ceroboh, dia memakan buah beri lotus yang mengakibatkan tubuhnya menjadi lumpuh. Di medan pertempuran, Kapten Guard dan anak buahnya tertipu oleh jebakan Manny dan kawan-kawan. Mengetahui kapalnya mau dicuri, Kapten Guard dan anak buahnya segera mengejar Manny dan kawan-kawan.
Ketika Diego sedang mengejar kapal yang sudah berjalan, tiba-tiba Shira menghentikannya. Diego lalu berusaha meyakinkan Shira untuk melepasnya dan mengajaknya ikut dengan mereka. Akhirnya Shira pun setuju. Tetapi begitu melihat Kapten Gat yang semakin mendekat, Shira berubah pikiran. Dia membantu Diego dan kawan-kawan dengan membuat Kapten Gat tak bisa mencapai kapalnya. Namun, Kapten Gat tak mudah menyerah begitu saja. Dia menjatuhkan sebuah tebing es yang sangat besar dan menjadikannya sebuah kapal laut untuk mengejar kapal Manny. Kapten Gat lalu berkata pada Shira bahwa dia akan membunuhnya nanti. Scene berpindah ke Peaches yang sedang jalan-jalan bersama Ethan dan mamut betina lainnya. Peaches ditanya kenapa dia berteman dengan Louis, tikus tanah yang nggak level dengan mereka. Peaches bilang kalau Louis bukanlah temannya. Louis yang nggak sengaja mendengar perkataan Peaches lalu menjadi marah dan pergi meninggalkan Peaches. Peaches yang sadar kalau dia sudah berbuat kesalahan lalu memarahi Ethan dan teman-temannya yang sering merendahkan Louis. Kembali ke Sid yang udah sembuh dari lumpuhnya. Sementara itu, Diego terlihat lagi galau karena mikirin nasibnya Shira. Mengetahui itu, Manny dan Sid pun langsung ngeledekin Diego. Keesokan harinya, neneknya Sid lagi ngebuangin makanan ke laut sambil manggil-manggil binatang peliharaannya. Melihat itu, Manny dan yang lainnya pun jadi kesel dengan kepikunan si nenek. Sementara itu, Ellie, Peaches, dan kawanannya terkejut setelah melihat jembatan yang akan mereka tuju ternyata sudah hancur. Kembali ke Manny dan kawan-kawan yang udah sampai di dekat jembatan. Manny mendengar suara Peaches, namun ternyata para bajak laut sudah menyandera Peaches dan Ellie. Kapten Gat meminta Manny menyerahkan dirinya kalau mau anak dan istrinya bebas. Tapi ternyata Kapten Gat berbohong. Lalu tiba-tiba Louis muncul dan dengan berani menantang Kapten Gat. Awalnya Louis diketawain karena ngangkat pisau aja dia nggak kuat. Namun tak disangka Louis berhasil membebaskan Manny. Sementara itu, Sid dan neneknya yang mau ikut bantuin malah terdesak di pinggir kapal. Tiba-tiba binatang peliharaan si nenek muncul, yaitu seekor paus yang bernama Precious. Setelah itu, mereka masuk ke dalam perut Precious. Di atas kapal, Manny dan kawan-kawan terdesak oleh para bajak laut. Lalu tiba-tiba, Precious muncul dan menyerang para bajak laut tersebut. Kemudian, Peaches yang melihat ibunya dalam bahaya lalu segera menyelamatkannya. Setelah itu, Manny dan Kapten Gat bertarung di atas es batu yang berjalan. Dalam pertarungan itu, Manny berhasil mengalahkan Kapten Gat. Lalu, Manny yang terlempar berhasil diselamatkan oleh peliharaan si nenek.
Akhirnya, Manny bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Tak disangka, Sid dan neneknya yang sering bikin masalah malah menjadi pahlawan. Sementara itu, Shira akhirnya resmi bergabung dengan Diego dan kawan-kawan. Peaches selalu berterima kasih kepada Louis karena telah menyelamatkannya. Louis bilang dia nggak akan pernah meninggalkan sahabatnya. Karena tempat tinggal lama mereka sudah hancur, mereka lalu mencari tempat tinggal yang baru. Dalam perjalanan, Sid memberikan hadiah untuk neneknya, yaitu sebuah gigi palsu. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat yang sangat indah untuk mereka tinggal bersama. Di akhir film, terlihat Scrat yang berada di Scratlantis. Di sana terdapat banyak sekali kacang kesayangannya. Namun, karena keserakahannya, pada akhirnya dia kehilangan semua kacangnya. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Ice Age 4 Continental Drift ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.